Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat belajarnya walaupun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Baik, kali ini Ibu akan menyampaikan materi bab 1 tentang seni rupa, yaitu penerapan ragam hias pada benda keras. Baik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, ada beberapa poin penting tentang menggambar model. Menggambar model, yang pertama yaitu konsep dan prosedur menggambar model pada benda alam. Yang kedua, bahan dan alat menggambar model alam benda. Dan yang ketiga, teknik menggambar model alam benda. Baik, setelah kita mempelajari bab ini, Ibu harap kalian mampu menjelaskan pengertian dari menggambar model. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model. Lalu, kalian mampu mengidentifikasi karakter objek gambar model. Baik, adapun konsep dan prosedur menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Kita akan mempelajari gambar model dengan objek alam benda yang biasa disebut dengan gambar bentuk. Gambar model dengan objek alam benda dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur bentuk dan bidang gambarnya. Objek gambar alam benda memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk objek gambar alam benda seperti bola atau lingkaran, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Adapun struktur bidang gambar model atau alam benda dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengerucut. Struktur bentuk dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apalagi ketika terkena sinar, baik itu sinar cahaya lampu ataupun sinar matahari. Model alam benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Baik, kita akan mengidentifikasi objek gambar model. Yang pertama ada gambar celengan, yang kedua ada gambar jeruk, dan yang ketiga ada gambar botol air mineral. Oke, kita akan mengidentifikasi struktur bentuknya, pencahayaannya, dan karakter bahannya. Yang pertama, celengan, struktur bentuknya kubus. Yang kedua, jeruk, struktur bentuknya bola atau lingkaran. Dan yang ketiga, botol air mineral, struktur bentuknya berbentuk tabung. Adapun pencahayaannya, yang pertama, celengan ini pencahayaannya dari depan tengah agak ke atas sedikit.
Yang kedua, pencahayaannya dari atas karena kita bisa lihat bayangan yang ada di bawah jeruk. Dan yang ketiga, pencahayaannya dari depan ke samping. Agak ke samping sedikit, kita bisa lihat di belakang menyerong itu ada bayangannya. Dan yang ketiga, karakter bahannya. Karakter bahan dari gambar yang pertama ini berupa aluminium. Yang kedua berupa biji atau alam. Dan yang ketiga, karakter bahannya berupa plastik. Oke, baik. Prinsip menggambar model. Proses menggambar model memerlukan pengamatan objek yang digambar secara baik. Pengamatan ini sangat penting supaya gambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan. Prinsip dalam menggambar model ada 4. Yang pertama, komposisi. Yang kedua, proporsi. Yang ketiga, keseimbangan. Dan yang keempat, kesatuan. Apa itu komposisi? Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya dapat menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang. Komposisi ada beberapa contoh pola bentuknya. Yang pertama yaitu komposisi simetris. Komposisi simetris ini benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Yang kedua yaitu komposisi asimetris. Pada komposisi asimetris ini, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsinya, keseimbangannya, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Dan yang ketiga adalah komposisi sentral. Komposisi sentral ini, pusat perhatian benda atau objek gambar modelnya terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur keseimbangannya. Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Kita bisa lihat contohnya di samping ini. Keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Contohnya ada di samping ini. Kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang kedalaman dan objek gambar. Antara objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Jadi walaupun bentuk dan bentuk-bentuknya ini berbeda, tapi penempatan kesatuannya harus serasi agar terlihat bagus dan rapi. Unsur-unsur dalam menggambar model.
Menggambar model membutuhkan kemampuan dalam penggunaan unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, atau pencahayaan. Jadi ketika kita akan membuat suatu gambar model, kita harus memperhatikan garisnya, bentuknya, bidangnya, tekstur, dan gelap terangnya, agar gambar yang kita hasilkan, gambar yang kita buat terlihat lebih indah dan rapih dipandangnya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.